Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak Bunda. Terima kasih, dengan rasa syukur kepada Tuhan kita lanjutkan pelajaran kita dengan semangat spirit yang baru. Inilah pelajaran kita untuk hari ini dari tema A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Adapun muatannya adalah muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Anak-anak, ini muatan IPS. Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia dapat tertuang dalam bentuk peta kekayaan sumber daya alam. Ada pada buku paket ya. Keindahan alam Indonesia itu sangat terkenal, luar biasa ya. Apa aja sih? Ada deretan gunung yang sangat tinggi, bukit, laut, sungai alam, hutan. Ini disebut kenampakan alam. Dan ini ciri khas kita loh. Ya, ciri khas Indonesia. Ada kenampakan alam yang sangat kaya. Dan ditambah lagi kekayaan alam dengan kenampakan alam buatan. Turut memperindah alam Indonesia, dan kekayaan alam ini merupakan aset budaya negara kita. Hasil bumi dan laut Indonesia merupakan sumber daya alam terbesar. Dan kalian tahu, inilah menjadi sumber daya ekonomi bagi Indonesia. Kekayaan alam Indonesia itu sangat banyak. Mutiara, emas ya, seperti di Timika ya, timah di Bangka ya, minyak ya, dari kelapa sawit, ikan-ikan di laut, rumput laut, minyak kayu putih tuh, kelapa sawit, hasil hutan, tembakau, kapuk, kina, cengkeh, coklat, teh, kopi, karet, sagu, padi, kelapa sawit, rotan, serat, ada lada, dan Indonesia itu memiliki gugusan pulau-pulau, kalau tidak salah sampai 17 ribuan, lebih 17.504 sekian gitu ya. Bunda agak lupa jumlah yang pasti, 17 ribuan. Dan di PBB itu 16 ribuan sudah tercatat bahwa Indonesia itu tersebar pulau-pulau yang sangat banyak. Pulau besar itu terkenal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Dan ada gunung tinggi yang bisa kita temukan dan sangat terkenal. Gunung Jayawijaya di Papua, Pegunungan Menoreh di Jawa Tengah, Gunung Kerinci di Jambi. Nah, kenampakan alam buatan juga sangat boleh kita lihat kehebatan putra-putri Indonesia ya, yang membangun pelabuhan, bandar udara, waduk, perkebunan, pelabuhan, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priuk Jakarta ya, di Jakarta, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Karangates di ya, dan PKN. Hutan PKN itu kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama itu artinya kondisi di mana antar umat beragama yang berbeda di Indonesia ya, seperti yang diakui di Indonesia itu ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu sudah sah diakui di Indonesia. Nah, kerukunan antar umat beragama ini terjalin ya, adanya sikap saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, tolong menolong dan bekerja sama dalam tujuan bersama ya. Ada 3 kerukunan umat beragama, disebut dengan tri kerukunan umat beragama, yang harus dijaga, dipelihara oleh kalian ya, sebagai generasi-generasi masa depan bangsa Indonesia, negara kita. Yaitu kerukunan intern umat beragama, yaitu di dalamnya sesama satu agama. Kerukunan antar umat beragama dengan berbeda agama, tentunya Kristen ke Islam harus rukun. Kemudian kerukunan kerukunan umat beragama itu dengan pemerintah. Ini tri kerukunan yang sudah ditandatangani. Nah, dalam berkerukunan itu
kita harus menunjukkan perilaku kerukunan bersama terhadap agama lain. Contoh, kita harus toleransi. Apa sih toleransi beragama? Kita dapat saling menerima, menghormati, menghargai agama lain. Ya, tidak mengejek agama lain. Ya, bekerja sama, tolong menolong juga seperti ciri khas budaya kita. Anak-anakku, kita sekalian, kita harus memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kenapa? Nah, kalau kerukunan antar agama itu kuat, maka kedamaian kita terus terjaga. Ya, nggak terjadi pertengkaran, nggak terjadi pengrusakan rumah-rumah ibadah, tidak terjadi tawuran, ya, tidak terjadi penghinaan terhadap agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kita harus kerukunan ini terus kita galakkan, kita perkuat, ya, seperti sekarang Indonesia harus bersatu, Republik Indonesia harus satu, namanya negara kesatuan di bawah naungan Pancasila. Nah, supaya apa? Terpelihara persatuan dan kesatuan kita seperti yang diperjuangkan generasi muda pada waktu Sumpah Pemuda, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, terjalin rasa persaudaraan, jadi kita rasa persaudaraan kita semakin tinggi, ya, kalau kita membuat kerukunan. Jadi saat kalian bermain harus rukun, ya, yang kulit suku apapun, satu kelasmu atau beda agama misalkan, harus rukun. Nah, dengan demikian tercermin nilai-nilai budaya kerukunan yang diwariskan nenek moyang kita. Itu sudah diwariskan oleh nenek moyang kita turun-temurun. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, kita lihat apa sih yang terkandung dalam nilai dalam Pancasila. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilainya adalah yang terkandung di dalamnya ada prinsip ketuhanan, yaitu punya Tuhan yang Maha Esa walaupun berbeda-beda. Prinsip bertoleransi, prinsip menghargai sesama. Itu nilai luhur yang terkandung dalam sila ke-1. Nah, nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua, ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Yaitu apa? Kita harus menghormati HAM, hak asasi manusia. Kita harus mencintai sesama, tenggang rasa. Ya, kalau ada orang yang mengalami musibah, kita turut mengulurkan tangan dan prihatin dan menaruh rasa empati. Nilai luhur dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa sih nilai luhur yang terkandung di dalamnya? Kita harus peduli, tidak membeda-bedakan agama, suku dan budaya, cinta tanah air, tolong menolong juga, ya. Nilai-nilai supaya apa? Supaya tetap bersatu Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat apa itu? Sila keempat adalah sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada nilai demokrasi. Kita suka bermusyawarah atau diskusi, tidak memaksakan kehendak sendiri, cinta kebersamaan. Kemudian sila kelima. Apa sih sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan manusia di mata hukum, sama. Kehidupan ekonomi dan sosial yang merata di kota. Maka sekarang Pak Presiden kita membangun jembatan, membangun jalan raya, membangun jalan-jalan untuk membuka kampung-kampung seperti di Papua. Ya, dulu di sana mahal minyak, sekarang murah, dibuka jalan-jalan tol di perkotaan. Nah, sekarang muatan anak-anak, kita akan berbicara tentang membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Ada langkah-langkahnya. Kalau menentukan ide pokok kita sudah tahu. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Pertama, baca teks. Baca teks berarti sudah ada karangannya. Menentukan ide pokok, membuat kerangka teks, lalu ringkas, ya. Lalu ringkas teks hingga menjadi satu paragraf. Jadi nanti kalian temukan pada halaman 59. Ragam flora dan fauna. Tapi untuk nanti mengerjakan tersebut, Bunda akan kasih dalam bentuk tugas. Nanti Bunda jelaskan lagi pertemuan berikutnya bagaimana membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Nah, tugas kalian hari ini adalah catatlah PowerPoint ini dan nanti Bunda akan kirim PR kalian, ya. Catat PowerPoint ini, Bunda kirim PR kalian, ya.
catatan PowerPoint ini untuk kali ini ya. Untuk kali ini nggak usah dulu dikirim ke Bunda karena apa namanya Bunda lagi off ya, anak kurang sehat, jadi tetapi Bunda akan kirim PR inilah yang akan dikirim besok untuk penilaian ya, untuk penilaian PR yang akan Bunda kirim. Jadi tugas kalian nanti adalah mengerjakan PR yang menemukan jawaban secara gampang dari teks ya, dari karangan tadi pada halaman 59. Tetapi kalau kalian ada yang pengen mencatat juga mencatat latihan-latihan buku boleh, tapi bukan kewajiban. Ada latihan-latihan soal di buku ya, itu nanti aja deh, latihan-latihan soal di buku Bunda tentukan waktu penulisannya. Nah, demikianlah penjelasan Bunda di subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3 dan 4 itu dari halaman 51 sampai halaman 61 ya, sampai halaman 61. Nah, sekali lagi tulislah PowerPoint ini, nanti Bunda kasih PR lah yang dikirim besok. Catatan PowerPoint tidak usah kirim, PR yang Bunda kasih di catatan itu yang akan dikirim besok untuk penilaian. Tapi tetap harus kalian catat. Kenapa? Karena kalau keluar ulangan kalian bisa jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.